Halo, assalamualaikum. Selamat malam, selamat pagi. Semoga keselamatan, keberkahan selalu menyertai kita semua, baik yang dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Barusan saya lihat Edi Mulyadi akhirnya ditahan kayaknya ya. Ya memang layak seperti itu harusnya. Karena apa? Kasusnya itu sebenarnya kalau dibiarkan itu sangat dibilang apa ya? Tidak adil. Tapi ada garis besar. Kenapa banyak kasus pelaporan-pelaporan seputar undang-undang ITE, mungkin kasus ujaran kebencian, penghinaan, dan sebagainya, itu mental ditolak kepolisian. Karena apa? Kepolisian itu mau menerapkan cara-cara yang lebih beda. Mungkin cara-cara ini bisa dibilang saat Kapolri baru dilantik, kan jelas beliau berkata apa. Tapi ini saya akan tampilkan satu video, bisa dibilang apa ya, paling tidak akan memberitahu atau membuat kita paham polisi bagaimana cara bersikapnya. Ini dia videonya. Bagian dari upaya kita merubah pemahaman terhadap Undang-Undang ITE yang selama ini dianggap terlalu represif ya kalau di dalam Undang-Undang ITE, atau melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian memenuhi unsur tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kecenderungan pada saat itu adalah orang itu pasti ditangkap, tangkap, baru kemudian langkah kepolisian seperti apa. Memang ada alasan-alasan pada saat itu bahwa kenapa harus ditangkap, karena memang dinamika di teknologi informasi itu kan memang prosesnya kan cepat, sehingga mau tidak mau polisi juga harus turun, tangkap, dan mengamankan barang bukti. Nah, tentunya ini kan kemudian capnya adalah polisi represif, khususnya terhadap Undang-Undang ITE. Nah, kita coba untuk kemudian merubah itu dengan memberikan peringatan, memberikan sosialisasi. Salah satunya dengan adanya konsep virtual police ya, virtual police, di mana kemudian polisi memberikan pesan terhadap masyarakat yang menggunakan media sosial yang di situ ada potensi ada pelanggaran. Memang kemudian menjadi pilihan apakah tegurannya disampaikan supaya seluruh masyarakat tahu, atau kemudian cukup kita berikan pesan secara private ya, direct message lah istilahnya seperti itu. Ini apa yang ada di dalam pikiran kita, belum tentu itu bisa diterima sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sehingga kemudian ya sudah, kalau ada yang tidak baik segera perbaiki. Melihat ada yang melanggar, secepatnya kita proses. Tidak perlu terlalu banyak membuat aksi. Sudah kan? Nah, ini dia ketahuan kan. Jadi gini, polisi tidak akan mudah menerima laporan-laporan yang bisa dibilang dari hasil masalah yang ada di medsos. Karena akan apa? Menimbulkan masalah juga. Mungkin karena polisi tidak mau dianggap represif dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, itu polisi seperti kemarin tuh bagus. Tangkap ini itu lalu medsos agak adem. Itu bagus. Tapi memang agak gimana ya, orang akan takut berbicara. Jadi gini, kemarin juga ada kasus soal apa, bisa dibilang nenek-nenek apalah nyuri kayu atau apa, lalu dia dibui. Lalu kasus-kasus antara anak dan orang tua. Hal-hal seperti itu akan banyak tidak direspon oleh polisi. Karena bisa dibilang ya itu tadi, terlalu apa ya, mungkin reaktif atau represif seperti itu. Lalu katanya Gus Arya melaporkan TIJ dan lain sebagainya. Lalu banyak lah. Lalu siapa tuh si Fahmi dan lain sebagainya. Kenapa juga biasa-biasa saja. Lalu sikapnya polisi dan saudara Ferdinand, bahkan yang saat ini ditahan itu Edi Mulyadi. Karena apa? Memang bilang polisi sudah bosan dengan aksi-aksi demo itu, males. Udah bosan. Karena aksi-aksi itu udah bisa dibilang apa ya, jadi alat kepentingan politik orang-orang yang bisa dibilang suka nebeng. Makanya polisi mencegah itu. Bayangin saja aksi-aksi kemarin itu ngabisin dana berapa coba. Belum lagi keuangan negara. Itu menghabiskan banyak. Belum lagi tenaga, belum ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Mungkin cara polisi kemarin itu memang cara yang terbaik saat itu. Tapi dengan Kapolri yang baru menggunakan cara yang lain. Kayak mulai di kemarin itu kan dilaporkan dari berbagai tempat, di Polda ini, Polda itu banyak. Mungkin polisi ngeliatnya begini, ini kalau dibiarkan ini semakin nggak bagus, makanya akhirnya ditahan seperti Ferdinand. Dan nanti hal-hal ini kalau dibiarkan ada yang nebeng. Politik itu suka nebeng, mendanai lah, membackup lah, membiayai soal hukumnya lah, dan lain sebagainya. Makanya polisi sekarang ini sigap, mana yang layak, mana yang tidak. Di situ loh. Makanya banyak pelaporan yang mental.
Tapi jangan ugal-ugalan, tetap jangan ugal-ugalan di medsos, apalagi berkata-kata buruk, caci maki, sumpah serapah, apa bisa dibilang ya, provokator lah atau apa itu. Tetap polisi akan menindak bagi yang keterlaluan. Kalau dilihat misalkan nggak masalah ini, atau dibilang misalkan ini nggak layak ini untuk dilanjutkan, ya polisi akan tetap menolak. Mungkin ini juga celah apa? Orang-orang yang suka memaki nanti juga akan apa ya? Bisa juga eksis lagi. Orang-orang yang bisa dibilang suka berbau permusuhan yang sangat-sangat berlebihan bisa juga eksis kembali. Tapi tetap polisi akan mengawasi. Misalkan yang layak akan dijemput, diambil atau dipanggil. Misalkan tidak juga tidak. Misalkan tidak layak juga tidak akan direspon. Nah, ini dia. Banyak sekarang ya itulah teman-teman YouTube itu. Saya lihatnya sudah mulai agak berani berseberangan, lalu berkata-kata yang bisa dibilang agak keras. Itu udah mulai ada loh. Pak polisi ini harus bisa melihat ini. Sesungguhnya nggak masalah lah. Yang jadi masalah itu jika si A dan si B ini youtuber, ini penggiat media sosial, beda cara menanggapi. Di situ masalahnya. Yang satu hanya ibaratnya gitu aja kok Anda lapor. Yang satu saya laporkan nih. Yang satu lagi Anda keterlaluan. Yang satu lagi saya bicara kasar ini nggak keterlaluan. Nah, repotnya di situ. Makanya bolak-balik kuncinya di mana? Di rem diri sendiri. Yang jelas jangan ugal-ugalan. Tetap polisi akan mengincar bagi yang suka ugal-ugalan, menebarkan permusuhan. Oke, sampai sini. Selamat malam.